kekuatan berhenti sejenak. Berlatih mendengarkan secara aktif dan teratur untuk komunikasi yang efektif. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Para pemirsa, pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu kenyataan yang paling menantang dalam sebuah hubungan, terutama dalam pernikahan, adalah memiliki kapasitas untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, apa yang membuat pencapaian tugas ini begitu sulit? Adalah bahwa sebagai manusia orang berdosa, kita semua membawa luka dari masa lalu dan terus-menerus berada dalam mode perlindungan diri. Nah, keadaan ini telah terjadi sejak Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Dan bersembunyi dari Allah dalam Kejadian 3 ayat 12, ketika Allah akhirnya menemukan Adam, dia membela diri dengan menyalahkan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 13, Hawa menyalahkan ular. Dan sejak saat itu, manusia melindungi diri mereka sendiri melalui cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam hubungan mereka. Saudara-saudaraku, sebagian besar anak belajar berperilaku dalam pola tertentu berdasarkan cara mereka dibesarkan dalam keluarga mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini, apakah itu baik atau tidak baik, belum tentu secara sadar dianut oleh setiap individu. Tetapi sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan ini telah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikut dan secara alami menjadi perilaku standar yang ditunjukkan dalam kehidupan orang dewasa. Kita sering mengatakan, sudah tabiatnya itu. Karena sudah dibiasakan dari waktu ke waktu dan cukup lama. Jadi saudara-saudaraku, jika orang tua atau orang dewasa disebutkan penting dalam hidup kita untuk membesarkan tidak kita. Jadi saudara-saudaraku, jika orang tua atau orang dewasa sering dalam hidup kita yang membesarkan kita tidak mencontohkan komunikasi yang efektif secara teratur, sebahagian besar manusia tidak memiliki pengalaman ini. Kemungkinan besar kesalahpahaman pertama kita saat menikah tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, bisa saja menyalahkan pasangan atas sikap buruk mereka dan menjadi penyebab komunikasi berjalan dengan buruk atau dengan tidak baik. Nah, saudara-saudaraku, perspektif yang masuk akal akan menyarankan bahwa pasangan, apakah dia suami atau istri, perlu belajar dan secara teratur mempraktekkan mendengarkan secara aktif untuk mengembangkan gaya komunikasi yang lebih efektif. Seringkali kita lebih suka berbicara dari mendengar, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, tentu saja hal ini akan meningkatkan hubungan mereka dan membangun pernikahan yang lebih kuat dan sehat bila mana kita belajar mendengar. Atau bila mana kita mau
belajar menjadi pendengar yang baik. Saudara-saudaraku, ini ada alasan mengapa para pemerhati keluarga sering memberitahu pasangan bahwa ketika pasangan mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka sukai, daripada bersikap gegabah dalam menanggapi dengan cara yang akan memperkeruh suasana, mereka harus menciptakan ruang sebelum menanggapi. Apa maksudnya? Mereka perlu menganalisa apa maksud kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh pasangan. Karena seringkali terjadi kita belum mengerti apa yang disampaikan, kita sudah menanggapi, sedangkan tanggapan kita tidak sesuai dengan apa yang ia maksudkan. Terjadi konflik, bukan? Nah, saudara-saudaraku, sekarang di ruang yang telah dibuat dalam arti kata menjadi pendengar yang baik, para pakar rumah tangga di dalam kegiatan-kegiatan seringkali mengatakan kepada pasangan untuk mempraktekkan 3 keterampilan sebelum merespons apa yang diucapkan oleh pasangan. Yang pertama, berhenti sejenak atau berdoa dalam hati. Ini adalah berhenti sejenak untuk menarik napas, menenangkan diri, dan mengirimkan doa dalam hati untuk meminta pertolongan Tuhan. Sehingga kita benar-benar tahu maksud yang disampaikan dan kita tahu bagaimana kita merespons dengan baik dan tepat. Yang kedua, pikirkan tentang apa yang tidak boleh Anda katakan dan apa yang harus Anda katakan untuk menjaga hubungan Anda tetap kuat. Yang ketiga atau yang terakhir, pilihlah hal yang tepat untuk dikatakan agar pernikahan Anda tetap bergerak ke arah yang benar. Yang tentunya itu terjadi komunikasi yang baik. Saudara-saudaraku, inilah yang disampaikan oleh Yakobus yang ayat kita telah bacakan tadi. Jadi percayalah kepada Yesus yang memberi kita kekuatan untuk bersabar dan berhenti sejenak di waktu yang tepat dalam semua percakapan kita hari ini dan seterusnya. Tentunya kita mengharapkan komunikasi antara suami dan istri berjalan dengan baik. Sehingga kita harus belajar bagaimana menjadi komunikator yang baik. Paling tidak di dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku, saat Anda berkomunikasi satu sama lain, pertanyaannya adalah, apakah yang satu menjadi pendengar dan yang lain menjadi penyelah? Atau apakah Anda berdua kadang-kadang meskipun tidak sengaja saling menyelah satu dengan yang lain? Seperti yang saya katakan di dalam pelajaran yang lalu. 6 bulan kedua pernikahan, istri berbicara, suami mendengar. 6 bulan ketiga pernikahan, suami istri berbicara, siapa yang mendengar? Itulah yang seringkali disebutkan komunikasi yang tidak nyambung. Saudara-saudaraku, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda berkomunikasi satu sama lain. Pikirkan, apa kekuatan Anda? Apa saja bagian yang perlu diperbaiki? Bila mana kita menyadari, oh saya memiliki kelemahan, khususnya di dalam komunikasi, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik di antara satu dengan yang lain. Renungkan, pikirkan. Dan bagaimana kita dapat mengatasi dan bagaimana kita memperbaiki sehingga terjadi komunikasi yang baik. Saya mau katakan saudara-saudaraku, tentunya ini tidak mudah. Kita membutuhkan pertolongan,
berdoalah kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita petunjuk bagaimana saya menjadi seorang komunikator yang baik. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan saat kami mendengarkan-Mu, tolonglah kami untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Tolonglah kami untuk memilih kata-kata kami dengan hati-hati dan dengan kepekaan saat kami berbicara satu sama lain. Dan pada saat yang sama, tolonglah kami untuk bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan dan mengucapkan apa yang kami maksudkan. Doa sederhana permohonan kita langsung kepada pokok persoalan kita. Saya yakin dan percaya Allah Bapa kita di sorga, sebagaimana di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 13, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Di ayatnya yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku, praktekkan prinsip berhenti sejenak, berdoa, berpikir, dan memilih kata-kata yang kita ucapkan yang tentunya datang dari hati yang tulus dan satu pengharapan untuk mendapatkan komunikasi yang baik dan benar di antara pasangan suami dan istri, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan melalui komunikasi yang baik dan benar. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.